Assalamualaikum semuanya, aku Dwi Santasita Resmi dari Stika Surya Global Yogyakarta. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan juga sistem reproduksi pria. Fungsi dari sistem reproduksi pria sendiri yaitu untuk memproduksi, menyimpan, dan juga menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan juga tempat penyimpanan janin berkembang biak sampai dengan proses persalinan. Struktur dari organ reproduksi pria yang pertama ada testis. Nah, testis ini adalah tempat untuk memproduksi sperma. Kemudian ada saluran ductus. Saluran ductus sendiri itu memiliki 4 bagian. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Mereka ini memiliki tempat yang berbeda-beda dan juga fungsi masing-masing. Pada sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi wanita bagian dalam dan juga sistem reproduksi wanita bagian luar. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan juga tempat penyimpanan janin berkembang biak sampai dengan proses persalinan. Pada tuba falopi tersebut adalah tempat terjadinya pembuahan atau pertemuan antara sel telur dan juga sperma. Dan sel telur yang sudah dibuahi yang nantinya akan menuju kepada uterus atau rahim dan tertempel pada dinding rahim. Kemudian ada struktur organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada testis. Nah, testis ini adalah sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Kemudian ada saluran ductus, di mana saluran ductus ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra, di mana saluran ini akan menyalurkan sperma menuju kepada penis, yaitu tempat keluarnya sperma. Dalam sistem reproduksi tersebut juga terjadi proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis yang nantinya akan terjadi pada organ reproduksi pria dan oogenesis yang akan terjadi pada organ reproduksi wanita. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa dengan melalui tahapan pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis, di mana proses spermatogenesis ini bermula pada seorang pria pubertas dan akan terus berlanjut hingga seumur hidup. Pada urutan proses spermatogenesis ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada spermatogenium, kemudian ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan juga spermatozoa. Pada spermatozoa ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini mengandung enzim hyaluronidase dan juga protase yang membantu sperma ini menembus dinding keras yang dimiliki oleh sel telur. Kemudian ada bagian badan. Nah, bagian badan ini memiliki banyak mitokondria sebagai penyimpan energi. Kemudian ada bagian ekor. Bagian ekor ini untuk membantu membuat gerakan mendorong maju ke depan menuju sel telur. Kemudian ada oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada ovarium. Pada seorang wanita, oogenesis ini terjadi pada saat dalam kandungan dan akan berhenti sementara pada saat dilahirkan dan akan dimulai kembali pada saat pubertas. Pada satu kali waktu, hanya satu sel telur saja yang akan diproduksi. Nah, sistem reproduksi manusia ini biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual, di mana seorang laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim menuju ke rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum, dan hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuahi ovum. Setelah berhasil dalam proses pembuahan tadi, ovum yang telah dibuahi atau yang disebut dengan zigot akan keluar dari tuba falopi menuju ke dalam rahim dan akan berimplan di dinding rahim. Dan ini merupakan tanda-tanda awal dari kehamilan. Akan tetapi, apabila pada saat ovulasi sel telur tersebut tidak ada yang membuahi, maka sel telur tersebut akan luruh bersama dengan turunnya hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, ini disebut dengan siklus menstruasi yang dialami oleh setiap manusia pada setiap bulannya. Kemudian, setelah zigot menempel pada dinding rahim tersebut, hal tersebut disebut dengan
proses kehamilan. Nah, proses kehamilan tersebut memiliki 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Pada trimester pertama, minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi tadi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi batal janin atau embrio dan juga plasenta. Di sana juga ratusan sel-sel juga ikut berkembang, maka sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat kehamilan, tabung jantung janin sudah ada dan mulai berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Pada minggu ke-6 kehamilan, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, rahang bawah, tenggorokan, dan juga telinga sudah mulai terbentuk, dan juga bayi sudah melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin pun mulai membentuk tangan dan juga kaki, dan ukuran janin pun 2 kali lipat lebih besar. Pada minggu ke-8 sampai dengan 10, janin telah melalui masa kritisnya dari perkembangan organ dan juga struktur tubuhnya. Pada masa ini, janin sudah semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-11 sampai dengan 13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya sudah mulai mengeluarkan urin dan tangannya sudah bisa mengempal seperti tinju. Memasuki pada minggu ke-12, alat kelamin bayi pun sudah mulai terbentuk. Memasuki trimester kedua, biasanya resiko keguguran pun akan menurun karena kandungan sudah mulai kuat dan juga berkembang. Pada trimester kedua ini, berat bayi pada kandungan 42 gram dengan panjang 9 cm. Pada minggu ke-14 hingga ke-15 sudah bisa mendeteksi cahaya dan indera perasanya pun sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya sudah mulai terbentuk dengan baik, maka dari itu bisa terlihat melalui pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi sudah bisa mendengar dan memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran dan juga mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi semakin aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Kemudian, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan juga rambutnya pada usia minggu ke-25. Dan bayi sudah mulai bertambah berat badannya karena sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau yang dinamakan dengan air ketuban, dan itu merupakan pertanda baik karena sekaligus untuk berlatih dalam pernafasan. Pada minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka dan menutup matanya. Bayi juga sudah bisa menghisap jari-jarinya. Bahkan, bayi juga sudah bisa cegukan loh. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan juga paru-parunya yang semakin berkembang. Kepalanya akan terus bertumbuh untuk mengikuti sel saraf yang ada pada otaknya. Bayi dalam kandungan sudah bisa berkedip, bulu mata dan juga kukunya akan tumbuh pada trimester ini. Pada trimester ini juga, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya hingga secara keseluruhan mencapai 3 kg dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-39 sudah masuk ke dalam proses persalinan. Pada masa ini, terkadang kepala janin sudah masuk ke atas panggul, namun terkadang juga kepala janin tidak masuk ke atas panggul hingga pada saat kelahiran. Kemudian kita masuk ke dalam proses persalinan, di mana si uterus ini berkontraksi dan menyebabkan dinding pada serviks itu membuka dan juga menutup, dan berakhir pada lahirnya plasenta secara lengkap. Pada tahap persalinan dibagi menjadi 4 tahap, ada kala 1, kala 2, kala 3, dan juga kala 4. Pada kala 1 atau yang disebut dengan kala pembukaan dimulai sejak uterus berkontraksi sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Pada kala 1 atau kala pembukaan ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase laten dan juga fase aktif. Pada fase laten ini dimulai dari awal kontraksi sampai dengan pembukaan 3 sampai dengan 4 dan berlangsung selama 7 sampai dengan 8 jam. Kemudian fase yang kedua yang dinamakan dengan fase aktif. Pada fase aktif ini yaitu pembukaan 4 sampai dengan 10 cm atau pembukaan komplit. Pada fase aktif ini terdapat 3 subfase. Yang pertama ada akselerasi, dilatasi, dan juga deselerasi.
Kemudian kita memasuki pada kala kedua yaitu kala pengeluaran janin, di mana kala 2 ini dimulai saat pembukaan serviks tersebut sudah lengkap dan diakhiri dengan keluarnya bayi. Kala ketiga yaitu pengeluaran plasenta dimulai saat bayi tersebut sudah lahir dan diakhiri dengan keluarnya plasenta dan juga selaput ketuban. Kala keempat atau pada pengawasan ini dimulai dari plasenta yang keluar secara seluruhnya dan diakhiri 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada saat pengawasan ini ada tingkat kesadaran, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, dan juga pernafasan, kemudian kontraksi pada uterus dan juga pendarahan. Setelah masa persalinan, kemudian dilanjutkan dengan masa laktasi. Masa laktasi ini disebut dengan proses menyusui yang dipengaruhi oleh hormon hipotalamus. Pada fisiologi laktasi sendiri ini dimulai dari hisapan mulut bayi pada puting susu ibu. Nah, hisapan tadi akan merangsang kelenjar hipofisis anterior dan memproduksi sejumlah prolaktin. Nah, prolaktin ini adalah hormon utama untuk mengendalikan air susu ibu. Pada struktur anatomi payudara sendiri bisa dilihat ada dinding toraks, otot dada, lobus, puting, airola, saluran susu atau yang disebut dengan ductus, jaringan lemak, dan juga kulit. Nah, teman-teman semua bisa dilihat ya, ini ada 9 posisi menyusui yang benar. Kemudian ini ada posisi pelekatan saat menyusui yang benar dan juga yang salah. Nah, teman-teman semua, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.